Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ekonom muslimah. Alhamdulillah hari ini insya Allah setelah kemarin kita sudah melewati beberapa bab, yaitu bab yang pertama adalah pengenalan tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Selanjutnya Ustazah mengenalkan anak-anak apa saja permasalahan dan sistem ekonomi di berbagai macam negara di dunia ini. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan lain di pelajaran ekonomi, yaitu tentang pelaku-pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sebelum Ustazah melanjutkan atau mengenalkan anak-anak siapa saja pelaku-pelaku dalam kegiatan ekonomi, Ustazah akan menjelaskan tentang atau mereview kembali apa saja kegiatan ekonomi itu. Oke? Sebelumnya, di video sebelumnya, Ustazah sudah mengenalkan anak-anak sekilas tentang kegiatan ekonomi. Ada produksi, apa saja? Ya, pertama ada produksi, ada distribusi, dan yang terakhir ada kegiatan konsumsi. Oke? Kan tetapi pada pertemuan hari ini atau pada video Ustazah kali ini, Ustazah akan menjelaskan lebih dalam tentang pengertiannya, tentang biaya-biayanya. Jadi dalam masing-masing kegiatan tersebut ada perhitungan atau biaya-biaya yang muncul akibat kegiatan-kegiatan tersebut. Juga ada teori perilaku atau teori dari kegiatan ekonomi ini. Oke? Nah, jadi pengertian dari kegiatan ekonomi itu sendiri adalah berbagai macam kegiatan di mana tujuan akhirnya adalah pelaku-pelaku ini ingin memenuhi kebutuhannya, baik dari produsen sebagai pelaku produksi memenuhi kebutuhannya untuk melakukan kegiatan produksi, juga distribusi, yaitu pelakunya adalah distributor, dan yang terakhir adalah konsumen, yaitu pelaku dari kegiatan konsumsi. Nah, untuk kegiatan ekonomi yang pertama akan Ustazah bahas adalah kegiatan produksi. Oke? Di video sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan singkat apa itu kegiatan produksi. Jadi intinya kegiatan produksi adalah kegiatan merubah atau menghasilkan suatu produk dari awalnya input menjadi barang diproses dan yang terakhir adalah outputnya. Nah, kegiatan produksi ini tidak melulu tentang barang, akan tetapi juga bisa memproduksi suatu jasa. Oke? Contoh dari produksi suatu barang adalah mungkin anak-anak sudah sangat jelas bahwa misalnya memproduksi dari input dari barang mentah, yaitu dari kayu gelondongan, diproses sedemikian rupa sehingga dia menjadi barang output atau barang akhir yang bisa dinikmati konsumen, yaitu furniture atau meja belajar anak-anak di kelas nanti, juga bisa dipan-dipan anak-anak di kamar masing-masing. Jadi dari kegiatan produksi ini intinya adalah menambah nilai guna. Misalnya tadi produksi suatu jasa, mungkin anak-anak pernah ke salon, nah itu merupakan salah satu produksi dari jasa. Entah di hairstyle atau mungkin perawatan ya, perawatan rambut, perawatan badannya, nah itu merupakan salah satu produksi jasa. Nah, di sini ada berbagai macam jenis produksi. Ada jenis produksi barang dan jenis produksi jasa. Itu terbagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu untuk jenis produksi barang itu ada dua produksi barang, yaitu barang yang siap dikonsumsi seperti yang Ustazah sudah contohkan tadi tentang furniture atau tentang meja dan dipan anak-anak di rumah. Nah, ada juga produksi barang untuk modal. Contohnya adalah seseorang yang memproduksi sesuatu untuk diproduksi kembali. Jadi produsen ini memproduksi barang mentah menjadi barang setengah jadi. Nah, barang setengah jadi ini bisa langsung dijual untuk akan diolah kembali oleh produsen-produsen lainnya. Contohnya kayu gelondongan tadi hanya diolah sampai menjadi kayu-kayu balok. Nah, dari kayu-kayu balok ini
akhirnya ada produsen-produsen lain yang bebas mengolah kembali kayu balok-balok ini menjadi apapun. Oke, karena fungsinya kayu balok ini masih bisa diolah kembali menjadi berbagai macam hasil olah kayu lainnya. Oke, nah untuk produksi jasa juga ada produksi jasa langsung dan produksi jasa tidak langsung, di mana untuk produksi jasa langsung konsumen dapat menikmati langsung jasa yang diproduksi oleh produsen ini. Oke, jadi contohnya tadi seperti produksi jasa dari salon. Untuk konsumen, misalnya anak-anak atau ustadzah, ketika kita pergi ke salon, kita bisa langsung menikmati hasil treatment atau perawatan dari salon tersebut, entah perawatan tangan, rambut, dan sebagainya. Akan tetapi ada juga jasa-jasa yang tidak bisa diterima langsung oleh konsumen. Contohnya adalah jasa pergudangan. Nah, itu konsumen tidak bisa merasakan langsung manfaatnya. Akan tetapi dari jasa pergudangan itu konsumen menikmati hasil, yaitu terjaganya barang-barang yang akan mereka konsumsi. Seperti itu. Oke, nah kemarin Ustadzah belum menyinggung tentang hal ini, yaitu tentang faktor produksi. Faktor produksi ada berbagai macam. Nah, pengertian dari faktor produksi sendiri adalah suatu input atau faktor-faktor yang mendukung kegiatan dari produksi. Ada beberapa macam faktor produksi. Ada faktor produksi alam. Nah, yang pertama faktor produksi alam, yaitu apa saja yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu kita dalam kegiatan produksi. Kalau sebelumnya ini saya jelaskan menjadi jenis barang non-ekonomi atau yang kita bisa dapatkan tanpa mengorbankan sesuatu, tanpa mengorbankan biaya tertentu. Itu contohnya ada matahari, air, tanah, dan sebagainya. Faktor produksi yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja. Nah, untuk faktor produksi tenaga kerja ini macam-macam, atau contoh-contoh dari faktor produksi tenaga kerja ini jelas adalah pegawai. Nah, pegawai ini macamnya ada banyak, ada pegawai tetap, ada pegawai harian, dan lain sebagainya. Insya Allah untuk materi tentang ketenaga kerjaan ini kita akan bahas di bab selanjutnya. Untuk faktor produksi yang ketiga adalah faktor produksi modal. Jelas dalam melakukan kegiatan produksi kita membutuhkan modal, yaitu jelas adalah dana bantuan. Yang pertama, faktor produksi modal ini bisa kita terima atau bisa kita hasilkan dari kita sendiri, yaitu dari tabungan kita sendiri. Bisa juga dari modal asing atau kita melakukan pinjaman tunai. Oke, untuk faktor produksi modal ini kita bisa mendapatkannya dalam banyak bentuk juga. Jadi, untuk faktor produksi modal ada juga berbagai bentuk faktor produksi modal, yaitu ada bentuk abstrak dan bentuk konkret. Nah, untuk bentuk abstrak bisa berbentuk sumber daya non tunai atau misalnya bahan baku. Nah, untuk faktor produksi modal yang konkret itu bentuknya adalah tunai atau dana yang membantu tadi, misalnya bantuan atau pinjaman tunai dari pihak asing. Dan yang terakhir adalah faktor produksi keahlian. Dan yang terakhir adalah faktor produksi keahlian, di mana faktor produksi keahlian ini menjadi sesuatu yang sangat mahal untuk dihargai, karena di keahlian ini, seseorang yang memiliki keahlian ini akan mampu mengelola faktor produksi lainnya, baik itu dari faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja sebagai seseorang yang bekerja secara teknis, bukan secara konsep. Nah, dan yang terakhir adalah faktor produksi modal. Maka dari itu, faktor produksi keahlian ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi suatu perusahaan atau dalam kegiatan produksi. Dalam kegiatan produksi, produsen juga memiliki asumsi-asumsi tersendiri atau biasa kita sebut sebagai teori perilaku produsen, di mana inti dari teori perilaku produsen ini adalah penerapan dari prinsip ekonomi, yaitu
bagaimana dapat memproduksi sesuatu barang dengan biaya sekecil mungkin. Nah, di sini Ustazah menuliskan bahwa teori perilaku produsen ini bisa dibagi menjadi beberapa teori perilaku produsen ini bisa dikaitkan juga dengan permasalahan ekonomi modern yang kemarin sudah kita bahas. Yang pertama bisa masuk menjadi permasalahan what atau barang apa yang bisa diproduksi secara efisien sehingga biayanya kecil, dan yang kedua adalah bagaimana memproduksi input-input dari faktor produksi ini, dan yang terakhir untuk siapa barang atau jasa ini kita produksi, yaitu for whom. Jadi ketiga teori perilaku produsen ini bisa menggambarkan bagaimana permasalahan modern itu erat kaitannya dengan kegiatan produksi. Sini Ustazah juga menjelaskan fungsi dari kegiatan produksi, di mana fungsi dari kegiatan produksi atau hasilnya, jumlah dari produksi suatu perusahaan itu ditentukan oleh input-inputnya juga. Nah, tadi sudah Ustazah sebutkan beberapa faktor produksi. Di sini dirangkum lagi input-input yang biasanya mempengaruhi kegiatan produksi, yaitu ada C, L, R, dan T. Nah, ini singkatannya dari bahasa Inggrisnya, yaitu C merupakan capital atau modal, L adalah labor atau tenaga kerja, R adalah rent atau biaya sewa, dan yang T adalah teknologi. Nah, di sini nanti bisa menjadi suatu fungsi produksi ketika kita memasukkan jumlah dari masing-masing input produksinya. Oke? Jadi fungsi kegiatan produksi ini menggambarkan kombinasi dari output yaitu key. Nah, kombinasi antara output dan inputnya yaitu 4 macam tadi. Oke, jadi fungsinya adalah C, L, R, dan T, yaitu C capital atau modal, L adalah labor atau tenaga kerja, R adalah raw atau bahan baku, dan T adalah teknologi. Oke? Karena tadi sudah saya sebutkan bahwa ada 4 input utama dalam kegiatan produksi, ada teori perilaku produsen lainnya yang bisa menggambarkan kombinasi beberapa atau 2 faktor produksi, yaitu adalah dengan kurva isokwan. Nah, kurva isokwan ini seperti digambar, ini Ustazah contohkan ada penggunaan 2 input, yaitu input pertama adalah modal dan input kedua adalah tenaga kerjanya. Dua kombinasi input ini digambarkan menjadi kurva isokwan. Jadi produsen membutuhkan kurva isokwan ini untuk mengetahui 2 kombinasi atau kombinasi seperti apa dalam input, atau kombinasi input yang seperti apa yang akan menghasilkan output yang maksimal atau output yang optimal. Oke, di sini Ustazah memberi contoh ketika suatu produsen menggunakan 8 modal, maka dia hanya membutuhkan 1 tenaga kerja. Kan tetapi ketika produsen membutuhkan 4 modal, dia membutuhkan hanya 2 tenaga kerja. Nah, dari tabel ini akan menghasilkan kurva seperti ini. Jadi kurva ini ketika di titik yang pertama yang paling atas itu adalah penggunaan 8 modal dan hanya 1 tenaga kerja. Seperti itu. Jadi output yang kombinasi input yang optimal bisa digambarkan atau bisa dipilih produsen dari salah satu titik yang ada di kurva isokwan ini. Nah, untuk angka-angka ini dari mana Ustazah? Nah, angka-angka ini biasanya sudah ditentukan produsen di awal. Jadi kemampuan modalnya atau kemampuan input lainnya. Semisal kemampuan modalnya lebih tinggi, maka kemampuan input lainnya bisa lebih rendah. Oke? Nah, selanjutnya adalah perhitungan tentang biaya produksi. Nah, di sini yang pertama Ustazah tulis adalah total produksi. Total produksi jelas dari fungsi produksi tadi adalah tambahan-tambahan atau tambahan nilai guna dari input-input yang sudah diproses menjadi
suatu output tertentu, yaitu dari tambahan C, L, R, dan T tadi. Oke? Nah, untuk average produk atau produksi rata-rata, jadi kan suatu perusahaan atau produsen biasanya memproduksi suatu barang setiap harinya itu jumlahnya berbeda-beda. Akan tetapi produsen membutuhkan rata-rata jumlah produksi yang dilakukan setiap harinya. Nah, untuk menghitung rata-rata produksi bisa digunakan adalah total produksi dibagi, total produksi itu yang tadi kita sudah ketahui di fungsi produksi, total produksi dibagi input-input yang dia keluarkan, yaitu fungsi C, L, R, dan T tadi. Dan yang terakhir adalah marginal produk atau tambahan produksi setiap harinya, setiap melakukan kegiatan produksi. Nah, tambahan ini didapatkan dari delta AP atau perubahan average produk setiap harinya dibagi fungsi, dibagi perubahan fungsi input ini. Jadi contohnya adalah ketika rata-rata hari ini bertambah, maka apakah perubahan dari input ini juga bertambah? Nah, itu kira-kira yang perlu diketahui dari marginal produk. Nanti kita coba lihat langsung di contoh soal. Nah, untuk sekilas info, ada hukum yang berlaku dari kegiatan produksi ini, yaitu hukum the law of diminishing return. Pada hakikatnya, hukum ini berlaku untuk setiap kurva atau baik kegiatan produksi, itu kurva isoquant untuk menjelaskannya, bisa juga kegiatan konsumsi, nanti Ustadzah akan menjelaskan kurva indifference curve, atau apa itu Ustadzah indifference curve, Ustadzah akan jelaskan selanjutnya. Nah, di sini hukum ini akan berlaku, yaitu the law of diminishing return, di mana setiap tambahan atau kenaikan suatu, kalau dalam hal ini produksi, ketika dia tambah setiap harinya, ketika menambah input dalam kegiatan produksi, akan ada titik di mana produksi itu menjadi maksimal atau sudah tidak bisa ditambah lagi. Kasusnya adalah seperti ini. Ketika dalam suatu produksi input yang digunakan adalah teknologi tertentu, misalnya mesinnya. Nah, mesin dalam produksi ini hanya bisa memproses maksimal bahan baku sebesar 50 kg. Kan tetapi kita ingin menambah produksi kita dengan menambah bahan baku menjadi 60 kg. Apakah produksi kita akan bertambah? Justru tidak, karena kapasitas mesin kita maksimal hanya 50 kg. Sehingga ketika kita menambah bahan baku menjadi 60 kg, itu justru tidak menambah produksi kita, akan tetapi akan merusak mesin kita, sehingga kita tidak bisa melakukan kegiatan produksi lebih banyak lagi. Sehingga produksi kita yang awalnya naik, ketika ditambah bahan bakunya justru akan turun, yaitu karena kita tidak melakukan kegiatan produksi tadi, karena mesinnya melebihi kapasitas sehingga terjadi kerusakan dan sebagainya. Oke, sebelum Ustadzah menyinggung lebih jauh tentang biaya produksi dan penerimaannya, Ustadzah di sini kasih glosarium. Ustadzah berikan glosarium atau istilah-istilah yang akan muncul setelah ini, setelah Ustadzah menjelaskan rumus-rumus ini. Di sini ada Ustadzah terus total produksi dan anak-anaknya, yaitu rata-rata produksi, marginal produksi, dan sebagainya. Ustadzah juga beri di sini ada total cost atau biaya total. Nah, biaya total juga dengan anak-anaknya, dengan rata-ratanya, dengan marginalnya. Dan yang terakhir ada penerimaan, yaitu total revenue. Aman? Oke. Di total revenue juga dengan anak-anaknya ada price, P itu menggambarkan harga, Q itu quantity. Jadi ini boleh dibaca kalau bisa dimengerti. Nah, untuk membuat anak-anak lebih mengerti dari istilah-istilah ini, ayo kita bahas di biaya produksi. Nah, di sini ada beberapa biaya produksi. Jadi biaya produksi itu adalah biaya yang kita keluarkan ketika kita ingin melakukan kegiatan produksi tentunya. Nah, di sini ada beberapa poin atau beberapa rumus yang sudah jelaskan, yaitu yang pertama adalah rumus dari TC. Apa tadi TC? Sudah sampaikan di glosarium sebelumnya. Ya, TC adalah total cost
atau biaya total. Jadi berapa biaya total dari semua kegiatan produksi ini? Tuh. Nah, total cost bisa kita dapatkan dari tambahan fixed cost, penjumlahan fixed cost dan variable cost. Apa itu ada fixed cost? Apa itu variable cost? Nah, untuk fixed cost sendiri, kalau secara harfiah atau bahasa, fixed cost kan artinya biaya tetap. Nah, kurang lebih pengertiannya secara istilah juga sama, yaitu biaya yang tetap pasti kita keluarkan sebagai produsen, baik di hari itu ada kegiatan produksi maupun tidak. Contohnya adalah biaya sewa gudang atau juga biaya sewa rumah produksi. Nah, itu walaupun kita tidak melakukan kegiatan produksi di hari itu, kita tetap harus membayar biaya sewa. Nah, itulah yang disebut fixed cost. Oke, rumus yang kedua adalah tentang marginal cost atau tambahan biaya ketika kita melakukan setiap kegiatan produksi. Jadi, rumusnya didapat dari pengurangan total produksi hari ini dikurangi total produksi hari sebelumnya. Jadi N adalah menunjukkan waktu hari ini atau waktu kegiatan produksi saat ini. Nah, untuk N-1 adalah kegiatan produksi di waktu sebelumnya. Oke, untuk rumus-rumus biaya produksi lainnya adalah rumus-rumus rata-rata, atau di sini ada pertama rata-rata dari total cost, yang kedua ada rata-rata dari fixed cost atau biaya tetap, dan yang terakhir adalah rata-rata dari variable cost. Nah, di sini standar pertama tulis itu ATC atau average total cost. Ataupun misalnya anak-anak pernah mendengar AC tanpa ada ATC, itu merupakan kesamaan. Intinya adalah rata-rata dari jumlah semua biaya yang dikeluarkan saat kita melakukan kegiatan produksi. Nah, rumusnya sangat mudah sekali, yaitu dari total cost dibagi quantity atau jumlah barang yang diproduksi pada kegiatan produksi saat itu. Sama juga dengan total cost tadi, fixed cost dan variable cost rata-ratanya adalah dari fixed cost itu sendiri dibagi jumlah barang yang diproduksi, dan juga variable cost dibagi jumlah barang yang diproduksi. Oke? Nah, di sini kita akan mencoba langsung memilah-milah atau mengerjakan rumus-rumus dari biaya produksi ini. Oke? Nah, di sini ada soal. Soal ini coba Ustazah terangkan langsung pembagiannya, yang mana yang termasuk fixed cost dan yang mana yang termasuk variable cost, serta bagaimana cara menghitung total cost, marginal cost, sehingga masing-masing rata-rata dari total cost, fixed cost, dan variable cost-nya. Oke, dari soal tersebut kita bisa menghitung total cost-nya. Total cost itu dari tadi rumus yang sudah sampaikan, yaitu fixed cost ditambah variable cost-nya. Nah, dalam soal ini yang termasuk fixed cost adalah persewaan gudang sebesar Rp3.000. Oke. Nah, untuk yang lain-lainnya dia masuk sebagai variable cost. Jadi, variable cost ini ketika ada produksi, biaya ini baru menambah total cost. Akan tetapi, semisal tidak ada produksi, maka hanya fixed cost saja yang menjadi biaya produksi. Oke, dari fixed cost yang 3.000 ini dan variable cost yang ini sudah Ustazah jumlahnya adalah 138.000 ditambah Rp3.000, sehingga total cost dalam produksi 5.000 unit pakaian adalah, nah, hitungan ini Ustazah singkat dalam ribuan. Pengertian dalam ribuan adalah Ustazah dalam hitungan ini agar tidak panjang sekali, ini pas di akhir baru kita tambahkan dikali 1.000. Jadi total biaya produksi untuk memproduksi 5.000 unit pakaian adalah Rp141 juta. Nah, setelah kita mengetahui total cost, produsen juga perlu mengetahui rata-rata produksi dari semua biayanya ini tadi, yaitu berarti average dari total cost
Jadi average dari atau rata-rata dari total biaya produksi adalah dengan membagi total cost dibagi kuantitinya, yaitu total cost-nya 141 juta dibagi 5.000 unit. 5.000 unit ini diketahui dari soal, maka jawabannya adalah average total cost-nya Rp28.200. Nah, di sini produsen dapat mengetahui rata-rata biaya per satu unit. Jadi setiap unit pakaian yang dihasilkan biayanya adalah Rp28.200. Rumus dari average fixed cost atau rata-rata biaya tetap tentu saja didapatkan dari fixed cost dibagi dengan quantity. Oke, fixed cost atau biaya tetapnya tadi sudah kita tetapkan Rp3.000 atau Rp3 juta. Karena 3.000 ini dalam ribuan. Oke, Rp3 juta dibagi kuantitinya adalah 5.000 unit. Maka jawabannya berapa jawabannya? Rp600 per unit. Ini adalah rata-rata biaya tetap dari produksi pada kegiatan produksi kali ini. Oke, untuk average dari variable cost-nya sangat mudah juga, yaitu variable cost dibagi kuantitinya. Variable cost tadi sudah kita hitung saat mengisi atau saat menghitung fixed cost. Berarti kita tinggal masukkan saja bahwa variable cost-nya adalah Rp138 juta. Jadi setelah kita masukkan variable cost-nya adalah 138 juta, pembaginya adalah kuantitinya, yaitu 5.000 unit. Maka rata-rata biaya variabelnya adalah Rp7.600 per unit. Oke. Setelah kita mengetahui macam-macam biaya dari produksi ini, akan memudahkan produsen dalam menetapkan biaya produksi atau biaya produksi mana yang paling efisien, juga membantu produsen dalam menentukan harga pokok produksi yang mana nantinya akan menentukan keuntungan maksimal yang diharapkan dari kegiatan produksi ini dan lain sebagainya. Masih banyak lagi manfaat dari produsen mengetahui biaya-biaya produksi ini. Oke? Nah, setelah tadi kita mempelajari tentang biaya produksi, di sini juga Ustazah ingin menjelaskan atau ingin mendiskusikan tentang bagaimana kita menghitung tentang penerimaan atau mungkin anak-anak akrab dengan kata pendapatan. Nah, di sini pendapatan atau penerimaan dari kegiatan produksi juga memiliki rumus-rumus tertentu untuk mengetahuinya, untuk mempermudah produsen dalam mengetahui apakah kegiatan produksi ini menghasilkan, menimbulkan profit atau pendapatan, atau justru kebalikannya, yaitu kebangkrutan atau lebih besar biaya produksi dibanding penerimaannya. Oke, di sini yang pertama jelas kita perlu mengetahui total dari TR. Di sini sebelumnya sudah Ustazah sampaikan di glosarium bahwa TR adalah total revenue atau total pendapatan yang diperoleh produsen ketika menjual habis barang yang ia produksi. Nah, rumus dari TR ini bisa kita ketahui dari pengalian harga jual dikali dengan jumlah barang yang diproduksi, yaitu P kali Q. Nah, tidak jauh berbeda dengan rata-rata biaya total tadi. Nah, di sini juga untuk rata-rata penerimaan, perhitungannya juga sama, yaitu dari total revenue dibagi Q atau jumlah barang yang terjual. Oke, nah untuk rumus yang ketiga ada marginal revenue. Tidak jauh juga berbeda dengan perhitungan dari total atau
marginal cost tadi. Revenue ini kita bisa menghitungnya dengan total revenue dalam penjualan saat ini dikurangi total revenue pendapatan sebelumnya atau dari penjualan sebelumnya. Jadi N di sini pengertiannya juga sama dengan penjelasan Ustazah di total cost tadi, yaitu kegiatan penjualan saat ini dikurangi N-1 itu penjualan sebelumnya, entah itu hari sebelumnya maupun penjualan atau masa penjualan di tahun sebelumnya. Nah, di sini tentunya produsen ingin tahu bagaimana caranya mendapatkan laba yang maksimum atau pendapatan sebesar mungkin. Nah, di sini rumusnya adalah ketika turunan dari total revenue sama dengan turunan dari total. Nah, di mana total revenue, turunan dari total revenue ini merupakan marginal revenue, dan juga turunan dari total cost ini adalah marginal cost. Oke, setelah tadi produsen mengetahui biaya produksinya per satu unit adalah Rp28.200, produsen menentukan bahwa harga yang akan ia ajukan ke konsumen atau harga jualnya sebesar Rp35.000. Nah, kita mencoba menghitung semisal 5.000 unit yang diproduksi tadi habis terjual, maka total penerimaan yang diterima oleh produsen adalah, rumusnya sesuai yang tadi sudah sampaikan, TR dikali Q atau harga, penetapan harga dikali kuantiti atau jumlah barang yang dijual, yaitu Rp35.000 dikali dengan kuantitinya yaitu 5.000 unit. Maka berapa penerimaan yang didapat oleh produsen? Rp175 juta. Oke, dari sini setelah kita mengetahui total revenue-nya, maka kita bisa menghitung kembali average total revenue. Itu AR atau ATR sama saja dari TR dibagi quantity. TR dibagi quantity, maka berapa? TR dibagi quantity adalah, ini tadi sudah kita hitung tadi, 175 juta dibagi dengan jumlah yang terjual yaitu 5.000 unit, Rp45.000. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara kita menghitung penerimaan dari jumlah barang yang habis terjual. Ustazah cukupkan video kali ini sampai pembahasan kegiatan produksi serta macam-macam teori produksi dan hitungannya. Insya Allah minggu depan kita akan mengulik lebih lanjut tentang kegiatan lainnya, yaitu kegiatan ekonomi distribusi dan kegiatan konsumsi. Nah, di sini yang paling besar kita bahas adalah kegiatan konsumsinya karena erat kaitannya dengan kegiatan kita sehari-hari. Oke, insya Allah itu yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga diskusi ini bisa berlanjut sampai nanti di kelas. Ustazah harap anak-anak sehat selalu di rumah, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ekonomi muslimah. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء